Halo, selamat kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita lanjut ke video yang kelima untuk hari ini. Mungkin ini video yang terakhir buat di hari Jumat. Mungkin di hari Sabtu nanti kalau saya iseng screening nanti ada yang bagus, mungkin akan saya share lagi. Saya akan buatkan videonya nanti. Mungkin untuk di hari Jumat ini adalah video akhir, yaitu yang akan kita bahas adalah saham Kras, Elsa, Link, Same, Asri, Cleo, dan ICL. Oke, kita masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Kras. Nah, Kras hari ini berhasil breakout MA 100. Nah, ini mudah-mudahan jadi indikasi yang bagus nih. Sebelumnya kan di tanggal 12 April itu dia sudah sempat breakout ya, tapi dia gagal lanjut, dia turun lagi. Di sini sempat retest dan akhirnya tembus di tanggal 20 April dia turun. Nah, ini dia mencoba lagi dan berhasil confirm nih, dan juga dia berhasil lewati high di areanya ini, yaitu di harga 390. Ini berhasil tembus nih harga ini. Nah, jadi minggu depan kalau yang mau masuk di saham Kras, kalau misalkan dia lanjut, pastikan dia kuat di harga di atas harga 394. Target terdekatnya yaitu ada di harga 404 ya. Itu memang nggak jauh targetnya, itu target terdekat. Coba kita hitung dulu ya, sekitar 2%. Kalau dia berhasil close di atasnya, ini akan bagus, dan next targetnya yaitu di harga 22 dan harga 482. Nah, coba kita lihat dulu weekly-nya. Nah, ada breakout previous high-nya ya. Previous high-nya itu di 390. Nah, sekarang dia ada di 394. Nah, ini previous high-nya nih di minggu kemarin. Nah, dia udah berada di atasnya. Coba kita lihat monthly. Nah, secara monthly, kalau close previous monthly itu sudah di breakout, tapi masih ada high monthly. High monthly-nya belum di breakout, yaitu di harga 418. Nah, kita lihat 418. Nah, jadi paling tidak kalau misalnya di akhir bulan nanti Kras berhasil menembus 418, ini trennya akan mulai lebih bagus lagi, karena dari sisi monthly-nya dia sudah berhasil naik breakout previous high. Kalau misalkan di minggu depan dia bisa tembus sampai dengan harga, misalkan dia tembus 442-nya, ya ini akan lebih bagus lagi karena sudah berada di atas moving average pergerakannya secara monthly. Tapi kalau secara daily-nya mungkin ini buat jangka menengah ya, untuk mungkin kita bisa hold semingguan. Misalkan kalau mau masuk hold seminggu misalnya gitu, itu masih oke. Nah, misalkan kalau misalkan masuk minggu depan, kita bisa masuk dapat di harga misalkan harga 396 atau 398, ya paling enggak misalkan target sampai 442 482 ya, mudah-mudahan kalau bisa sampai, ya itu lumayan gitu. Coba kita hitung-hitung dulu, misalkan masih ada potensi sekitar 22% gitu. Oke, jadi Kras untuk minggu depan boleh diperhatikan, ini sudah mulai menarik, karena kemarin saya sempat nggak pantau beberapa dua hari ini nggak pantau pergerakannya, jadi hari ini juga agak lupa pas tadi screen, ternyata dia berhasil menguat nih Kras, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Elsa. Nah, Elsa berhasil menembus area resisten kuatnya ini. Nah, ini ada resisten kuat nih
di harga 300. Ini kan gagal tembus. Nah, ini open di harga 300. Sempat turun terus dia berhasil naik. Ini ya salah satu indikator yang bagus. Kalau dia bisa lanjut berarti target berikutnya ada di harga 326, dan lanjutnya itu ada di harga 348. Yang belum punya gimana ya, pastikan besok dia tetap bertahan atau close di atas 306, atau bahkan di atasnya 310. Nah, ini boleh diperhatikan untuk Elsa. Nah, coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya udah bagus ya, sangat bagus ya. Ini juga ada target secara weekly-nya, ini ada target di harga. Nah, ini kalau dia bisa tembus 334-nya, ini menarik banget. Karena dia udah dari 2021 dia bergerak naik ke harga itu, dia turun lagi. Dia mau coba tembus nih di Februari ini, Februari, Maret ya, sudah tembus, dia gagal, dia turun lagi. Apakah di Juni ini dia akan berhasil tembus 334, confirm close di atasnya? Nah, ini boleh kita perhatikan nih, karena sudah 2 kali ya. Ini sangat menarik kalau buat saya nggak ngajak cuma kasih tahu. Jadi ini sangat menarik. Jadi perhatikan minggu depan apakah dia bisa tembus harga 326-nya. Kita lihat weekly-nya ya. Nah, di harga 334. Apakah dia bisa tembus 334? Ini harga di sini. Ini boleh diperhatikan. Akan pantau sampai ini sepertinya. Kalau misalkan memang dia pergerakannya sesuai rencana, ini misalkan dia besok bergerak, ini boleh mungkin kita di bawah. Kalau dia bisa bisa close dalam 2 hari, bisa close confirm di atas 334 ya. Ini bagus untuk Elsa. Oke. Kita masuk ke saham yang berikutnya, itu Link. Nah, di video sebelumnya Link ini kan sudah saya bahas nih di hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin video terakhir. Link ini sudah bahas, dia close persis di atas di harga target, dan hari ini berhasil breakout, berhasil tembus target ini di 4.590. Nah, ini berarti dia next targetnya ada di sini nih. Nah, ini juga udah berhasil ditembus ternyata. Hari ini berhasil tembus harga 4.600-nya. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya dia sudah berhasil breakout ternyata. 4.600 ini adalah target weekly-nya dia. Nah, minggu ini dia sudah berhasil breakout nih secara weekly ya. Coba kita lihat monthly-nya. Monthly-nya juga sudah breakout. Previous high-nya sudah di breakout sama dia. Nah, berarti Link ini punya potensi, kalau sesuai rencana, paling nggak target utamanya itu ada di harga 5.400. Oke, kita lihat 5.400. Kalau misalkan dia bisa ke 5.400, berarti ada potensi berapa persen nih? Coba kita hitung. Ada potensi sekitar 17%. Nah, ini boleh diperhatikan nanti minggu depan. Karena memang ini kan area, berapa kali dia mau tembus area 4.600 ini kan gagal terus nih. Tembus, close, besoknya gagal. Di sini udah mau gagal juga. Di sini udah sempet gagal lagi terus. Nah, di penutupan hari ini Jumat
dia berhasil close nih di atasnya nih. Nah, sekian kali dia mencoba, akhirnya bisa tembus. Nah, ini boleh perhatikan untuk saham Link. Ini menarik. Oke. Jadi weekly-nya sudah oke, sudah breakout juga, monthly-nya pun sudah breakout. Oke. Nah, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Same. Nah, Same ini sempat ambles nih di mulai tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 13 Mei. Lumayan turunnya, terus berhasil menguat lagi. Seperti yang saya sampaikan, model seperti ini berarti dia sudah kembali ke jalan yang benar. Dia sudah bergerak di atas moving average. Ini menarik untuk diperhatikan. Kalau misalkan di minggu depan dia bisa melewati harga-harga ini, nah ini kan nggak bisa tembus nih harga previous high-nya 406. Berarti 406 kalau misalkan bisa di atas 406 dia bagus. Terdekatnya juga ada lagi nih high di tanggal 24 Mei. Nah, paling tidak kalau sampai bisa close di atas 410, nah targetnya yaitu di harga 450. Nah, ini boleh diperhatikan. Ini mulai menarik Same ya. Kalau bisa close di atas 50 bagus. Tapi kalau mau masuk, kalau saran saya kalau sudah di atas 410 masuk apa-apa, itu lebih bagus. Jadi peluang besar. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, 410 berarti misalkan di minggu depan kan dia bikin candle baru. Kalau dia bisa close di atas 410 berarti secara weekly-nya itu sudah kembali ke jalan yang benar juga, sudah di atas moving average lagi. Nah, tapi di sini bisa dilihat ya, di sini ada harga yang belum bisa ditembus nih secara weekly. Nah, kemungkinan besar di sini resisten yang kuat. Coba kita lihat. Nah, berarti secara weekly kalau misalkan di minggu depan dia bisa tembus 8, berarti trennya akan mulai naik lagi ya. Nah, kalau weekly-nya bisa, nah sebenarnya berarti minggu depan itu kalau bisa dia bisa sampai ke 458 akan sangat bagus. Ini boleh diperhatikan untuk Same. Nah, coba kita lihat monthly-nya. Nah, monthly-nya rebound ya. Rebound di EMA 100. Dia mulai naik lagi. Di hari Rabu dia candle baru. Nah, candle barunya itu harus lewati paling tidak harga di 408. 458 ya, sama di sini. Nah, berarti secara weekly minggu depan di 410, monthly-nya di 458. Kalau misalkan dalam minggu depan itu udah bisa tembus, nah ini akan semakin bagus. Tapi jangan nunggu, kalau posisi seperti ini kan jauh nih antara harga last price di sini dengan ini ada 13% ya. Kalau bisa kita bisa masuk di 410 ya, ini akan lumayan, kita masih ada untung lumayan di sini. Seperti itu. Oke, ini Same boleh diperhatikan minggu depan, ini menarik. Kita masuk ke saham yang berikutnya yaitu ASRI. ASRI hari ini menguat lagi. Nah, dan semakin terlihat ASRI. Apakah dia besok lanjut? Nah, hari ini dia close dengan candle power 100%. Close-nya dengan high-nya itu sama. Nah, potensi untuk naik masih ada. Nah, kita lihat dulu targetnya itu ASRI. Kalau target utamanya ada di 173. Nah, dia close di harga 165. Nah, masih ada potensi beberapa persen lagi kalau dia tidak koreksi dulu, karena mengingat dia setelah naik terus turun berhasil breakout. Nah, ini dia di area ini belum ada retest nih. Ini yang mesti dihati-hati. Nah, biasanya kan seperti ini, naik di atas dia suka retest dulu.
Nah, naik lagi, retest lagi, naik lagi, retest lagi. Nah, apakah dia akan retest dulu atau langsung? Nah, ini mesti diperhatikan. Jadi jangan misalkan tiba-tiba besok di minggu depan di 165 pagi-pagi langsung beli atau langsung HK. Baiknya tunggu dulu, tunggu lihat pergerakannya apakah di harga 165 ini sudah ditahan atau belum. Seperti itu. Kalau sekiranya sudah ditahan dan saham ini masih bergerak naik, sekiranya pergerakannya tidak terlalu yang ngebut ibaratnya gitu, masih bergeraknya kita boleh ambil posisi. Seperti itu. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, weekly masih belum bagus. Kalau secara trend dia baru cross tapi belum bisa secara full MA50 bahkan MA100 nya belum bisa tembus. Di sini di bulan Oktober 2001 udah sempat ditembus, dia gagal balik lagi. Tapi kalau misalkan di bulan ini dia berhasil tembus, ini akan sangat bagus nih. Kalau kalau ini sudah makin menyempit sih areanya. Area pergerakannya udah makin menyempit. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk ASRI. Tapi untuk secara weekly-nya dia kalau untuk break previous weekly-nya sudah di break, tapi secara pergerakan moving average-nya masih belum, dia belum bergerak. Dia mungkin di minggu depan kalau dia mulai bergerak di atas harga 176 di 178, dia bergerak di atas harga 178, ini kita boleh perhatikan. 178 di mana? 178 berarti ada di sekitar di area sini. Nah, ini berapa high-nya? 172. 178 ya, dia berarti ya antara target 173 dengan target 186. Oke. Jadi kalau paling enggak kalau dia bisa tembus 180 ini udah bagus. Jadi untuk ASRI ini masih oke, tapi untuk jangka menengah atau mungkin jangka pendek, misalkan dia tembus confirm breakout 173 ya, misalkan kita taruh target 180 atau 188 terus kita take profit, itu udah oke banget menurut saya. Jadi kalau karena saya lihatnya masih monthly-nya masih belum bagus. Nah, monthly belum oke. Karena monthly-nya dia masih bergerak di bawah moving average-nya. Tapi kalau weekly sudah mulai breakout. Ya. Secara monthly belum bagus, secara weekly sudah mulai bagus. Apakah dia bisa melewati harga 180 atau bahkan ini harga close di 173 lah. Kalau misalnya dia bergerak di atas 173, apakah dia akan dulu atau dia akan lanjut nih rally ke atas? Ini boleh dipantau. Tapi untuk trade sih kalau misalkan mau ambil posisi dulu besok spec buy di atas 165, udah sampai 173 kita jual dulu juga boleh tiba-tiba. Tapi misalkan sore dia naik close di atas 173, misalnya di 174 atau 175, dia close di situ, kita masuk lagi nggak apa-apa. Oke, itu untuk ASRI. Yang selanjutnya adalah Cleo. Ini udah lama juga sideways-nya turun, dan ini sideways udah lumayan lama. Wah, udah lama sekali nih. Tapi banyak rambutnya ya, mesti hati-hati. Berarti dia suka ada guyuran. Ini juga ada rambut-rambutnya. Jadi ini targetnya udah tinggal mungkin beberapa persen lagi. Di harga 448, sekarang dia close di 4, berarti satu tick ya, satu tick. Nah, kalau Cleo ini dia bisa close di atas 448,
cek weekly-nya dulu. Nah, weekly-nya masih belum begitu bagus, tapi 448 itu misalkan dia di atas 448, berarti dia sudah bergerak di atas EMA 50 bahkan EMA 100 seperti itu. Nah, kemungkinan lanjut bisa jadi, kita nggak ada yang tahu. Dia setelah breakout dia akan sideways dulu secara daily. Ini kan candle untuk weekly ya. Nah, kalau misalkan daily-nya dia habis breakout 448 terus dia naik perlahan atau sideways di area sini, itu masih mungkin aja terjadi. Dia sideways dulu di area sini, dia breakout terus sideways, itu mungkin. Nah, tapi ya, ini sudah mulai bagus secara monthly. Monthly-nya sudah, apakah dia bisa breakout dan lanjut ke atas, paling enggak targetnya di harga ini, harga close tertingginya di harga 590. Ini nggak jauh ya, harusnya nggak jauh ya harga ini ya. Ini tuh 31%. Nah, tapi kalau misal Cleo ini, tapi mesti hati-hati ya. Ini banyak sekali rambut-rambut ya, kadang-kadang dia diguyur dulu baru diangkat lagi, atau naik dulu terus diguyur. Jadi kalau sekiranya udah untung, keluar aja deh, itu juga nggak apa-apa. Tapi ini kan tinggal satu tick lagi nih. Kalau misalkan di minggu depan dia berhasil breakout terus bisa capai target di harga ini, take profit dulu 470. Jadi ambil aja deh. Nah, ini lumayan nih, ada 5%, ya kan, lumayan. Jadi misalkan dia besok berhasil breakout dan terlihat pergerakannya masih kuat ke atas, boleh. Karena kalau kita lihat weekly-nya, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 448 masih oke. Tapi kalau turun lagi dia akan lanjut downtrend secara weekly. Nah, cuman monthly-nya bagus. Monthly-nya masih sideways. Dan semakin sempit. Nah, itu dia. Kalau dia bisa lanjut, nah ini kan terlihat nih banyak rambut-rambut juga nih. Ini artinya pergerakannya cukup volatile, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke saham yang terakhir, NICL. Nah, saham ini masih belum berhasil juga, tapi hari ini menguat lagi, naik 4,65% dan berhenti di area 90 lagi. Apakah dia bisa bertahan di atas area 90 ini ya? Kita tunggu aja minggu depan. Kalau dia lanjut, apakah dia bisa close, paling enggak ya close di atas 96, misalkan dia close di 97. Ini akan jauh lebih bagus, atau bahkan kita lihat ini ada high, dia bisa close di atas. Nah, ini akan lebih baik lagi. Karena berapa kali ini gagal terus. Ini sepertinya masih ditahan sama market maker, nggak boleh naik dulu, nanti aja ya. Kita nggak ada yang tahu ya, kita hanya bisa analisa. Cuman terlihat sekali ditahan, naik turun lagi di harga ini. Tapi misalkan di minggu depan atau bulan depan dia bisa lewatin harga 96, akan bisa lewatin harga 100 ini dan bertahan di atasnya, ya ini boleh kita perhatikan kapan ambil momentum untuk. Tapi misalkan di minggu depan dia kira-kira pergerakannya di atas 90, boleh juga spek buy. Paling enggak targetnya sampai harga 100 atau di 96 dulu, seperti itu. Untuk main harga pendek aja, untuk scalping aja boleh gitu. Tapi misalkan dia closing di atas 96 atau closing di atas 100, boleh juga untuk hold, seperti itu. Tapi stop lossnya kalau bisa diperketat aja, karena kalau misalkan besoknya turun lagi, takutnya jadi malah rugi, seperti itu.
Oke, mungkin ini dulu di video yang kelima untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini atau merasa terhibur mendengar suara saya atau suara saya bisa bikin ngantuk teman-teman juga boleh. Jadi terima kasih untuk menonton video ini. Support saya terus. Boleh komen, kasih kritik dan saran buat saya. Kira-kira apa yang kurang atau penjelasan apa yang misalkan teman-teman butuhkan, mungkin saya bisa jelaskan, bisa bantu, atau nggak perlu kepanjang-panjang videonya atau apa, boleh juga. Nah, terus buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan kembali selamat datang. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Terus jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Mungkin untuk hari ini sekian dulu. Nanti ketemu lagi di video-video berikutnya. Mungkin esok hari atau lusa. Jadi stay tune terus. Ciao.